sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, temukan harapan, jawaban, dan solusi untuk hidup sehat di Go Healthy hari ini. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dino, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Anda bersama keluarga mungkin sedang menonton. Siapkan diri Anda, karena berbagai informasi kesehatan ada di acara kami hari ini. Bersama kami hari ini sudah ada Mbak Maria. Mbak Maria mengalami obesitas, pemirsa, mungkin Anda juga di rumah. Ini membuat hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga PCOS terjadi dalam kehidupannya. Tentu saja nanti ada praktisi kesehatan juga akan memberikan berbagai macam nasihat untuk Anda juga di rumah. Mari kita sambut, ini dia Mbak Maria. Mbak Maria, selamat datang di Go Healthy, salam sehat ya. Salam sehat. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Pretesya Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Nah, sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Mbak Maria. Kenapa tiba-tiba bisa naik berat badan begitu drastis, dan kenapa tiba-tiba juga tensinya tinggi sekali, kolesterolnya juga. Pemirsa, kita nonton tapi kita juga belajar, kita buka mindset kita benarkan hari ini. Mari kita saksikan. Maria Melati. Di usianya yang masih sangat produktif ini, ia sudah dibayang-bayangi dengan berbagai masalah kesehatan. Sebenarnya, dulu tubuhnya baik-baik saja. Namun sejak berat badannya melonjak tinggi, dari 65 kg menjadi 120 kg, tubuhnya mulai mengalami masalah. Maria jadi sering merasakan pusing, tengkuk lehernya terasa kencang, dan badannya mudah merasa lemas. Bahkan, ia pernah sampai jatuh pingsan. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darah dan kadar kolesterolnya ternyata sudah sangat tinggi. Kalau untuk kolesterolnya ini saya pernah sampai 250. Untuk darah tingginya ini saya sempat sampai pingsan itu karena tingginya hampir 195/120. Selanjutnya saya coba yang namanya kita sudah hampir beberapa bulan setelah menikah kok tidak mengalaminya namanya untuk punya keturunan. Akhirnya kami coba konsultasi ke dokter Opcin. Dokter bilang kita mengalaminya namanya PCOS, susah untuk punya anak karena kelebihan berat badan. Sejak itu, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Bahkan, Maria sampai berkonsultasi dengan dokter gizi agar kesehatannya bisa segera membaik. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Sebab masih banyak hal yang ingin Maria lakukan. Ia tidak ingin impiannya terkubur.
karena masalah penyakit. Pemirsa, obesitas bisa menjadi sumber masalah kesehatan Anda. Hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi bisa jadi karena obesitas ini sendiri. Nanti kita akan bahas, ada juga solusinya pemirsa. Begitu luas solusi hari ini. Tapi sebelum itu kita main dulu. Benar atau salah? Wanita dengan PCOS beresiko tinggi diabetes. Menurut Anda benar atau salah? Benar. Mbak Maria sendiri mengalami PCOS nggak? Mengalami. Oke, didiagnosa dokter mengalami PCOS. Mengalami PCOS. Rasanya seperti apa? Tidak merasakan apa-apa sih, cuma tapi kayak kok susah gitu kayaknya untuk punya keturunan gitu. Itu dia. Pertama perlu kita pahami bahwa PCOS adalah Polycystic Ovarian Syndrome atau bahasa awamnya adalah sindroma polikistik pada indung telur. Ini adalah sebuah gangguan hormonal yang seringkali terjadi pada wanita di usia subur, di mana indung telurnya sendiri banyak sekali kista-kista kecil. Nah, hal tersebut mengakibatkan terjadi peningkatan berat badan. Orang dengan berat badan berlebih pun memang betul beresiko lebih tinggi untuk mengalami PCOS. Jadi ini kayak lingkaran setan. Wanita PCOS beresiko obesitas, wanita obesitas beresiko terjadi PCOS. Wanita PCOS ini biasanya mengalami satu, gangguan kesuburan. Lalu yang kedua adalah gangguan siklus menstruasi. Kedua hal ini terjadi karena gangguan hormonal wanita. Nah, permasalahannya adalah begini. Pada saat wanita mengalami PCOS, yang terjadi di dalam tubuhnya mengalami peradangan kronis. Nah, hal tersebut mengakibatkan sel-sel tubuh mengalami gangguan dalam merespon hormon insulin. Akhirnya terjadi sebuah keadaan yang kita sebut dengan resistensi insulin. Apabila didiamkan, lama-kelamaan wanita PCOS ini sangat rentan mengalami diabetes. Kenapa? Bayangkan ya, kalau sel tubuh tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik, maka gula tidak dapat dirubah dan dibakar menjadi energi. Akhirnya gulanya numpuk di dalam pembuluh darah mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Pernyataannya adalah wanita dengan PCOS beresiko tinggi diabetes. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Mbak Maria. Wah, oke, kalau begitu Mbak Maria datang ke Go Healthy hari ini ingin dapat solusi seperti apa? Ingin dapat solusi bagaimana sih untuk menurunkan berat badan juga, terus untuk punya keturunan juga, dan untuk hipertensinya sih, karena saya punya hipertensi gitu, dan saya suka juga hobi banget sama makan-makan. Gitu. Sama makan ya, makanan makan yang berlemak-lemak gitu. Yang tidak sehat ya? Iya, tidak sehat. Karena begini ya, pada Mbak Maria sendiri mengalami obesitas, ada PCOS, dan tadi pun berhubungan nih dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa wanita PCOS beresiko tinggi mengalami diabetes. Kita coba sama-sama lihat pemeriksaan terbaru. Yang pertama adalah gula darah sewaktunya sudah menunjukkan angka 217. Mbak, ini udah masuk ke dalam tahap diabetes. Bukan lagi pradiabetes, bukan. Ini sudah masuk ke dalam tahap diabetes. Mbak Maria ini harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. HbA1c dan harus kontrol lagi ke dokter. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan tekanan darahnya. Kita sama-sama lihat ini tinggi sekali. Ini saya khawatir loh Bu, 184/102. Ini rekor Mbak Preti. Iya, ini tekanan darahnya baru. masuk ke dalam tahap hipertensi kegawat daruratan. Namanya aja udah kegawat daruratan, berarti perlu penanganan sesegera mungkin karena tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80. Bayangin ya, berlebihnya udah lewat banget. Harus ada upaya tambahan yang dilakukan oleh Mbak Maria agar yang pertama tekanan darah terkendali, gula darah terkendali, berat badannya bisa turun, lalu yang terakhir adalah tentunya bisa terhindar dari komplikasi. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah gaya hidup sehat wajib dijalankan. Yang kedua, berat badan harus bisa diturunkan. Lalu yang ketiga, kita lihat prioritas, ini tensinya harus bisa lebih dikendalikan lagi, jangan sampai mencapai angka 180 dan atau 120 di bagian bawahnya. Nah, perlu kita pahami orang dengan tensi tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol tinggi ini seringkali mengalami penyempitan pembuluh darah. Apa sih yang terjadi di dalam pembuluh darah? Nah, ini yang terjadi di dalam pembuluh darahnya Mbak Maria, ilustrasinya demikian. Ditambah lagi ada peningkatan berat badan.
Pastinya yang bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh adalah organ jantung. Jadi di sini kita ingin mengoptimalkan satu darah, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah fungsi pompa jantung. Bisa Anda lakukan dengan menggunakan teknologi laser pada pergelangan tangan kiri karena nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah nadi yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Di sini ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Sinar laser akan melewati berbagai lapisan kulit dan menjangkau pembuluh darah. Yang dikerjakan adalah terjadi reaksi jaringan alami di mana pembuluh darah akan menghasilkan zat nitrik oxide atau zat NO dalam jumlah yang optimal. Zat NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan tugasnya adalah untuk membuka dinding dalam pembuluh darah. Akhirnya aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat mengakibatkan yang pertama, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua, aliran darah dapat berjalan dengan yang baik. Yang ketiga adalah resiko komplikasi dapat dihindari. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, yuk segera kendalikan tekanan darah Anda dengan teknologi laser. Iya, nah pemirsa, kalau kita melihat data-data dari Mbak Maria tadi, itu menggambarkan bahwa darahnya Mbak Maria itu sangat kental sekali ya. Ya kental karena gulanya, kental juga karena zat-zat lain seperti kolesterol gitu ya. Nah, teknologi laser itu bisa membantu membawa gula dan kolesterol yang ada di dalam darah ke mitokondria. Jadi pemirsa, tubuh kita memiliki sel mitokondria yang dia itu ibarat seperti dapur ya, karena di situ bisa dilakukan proses pemasakan. Nah, di mana pemasakannya adalah gula itu dibakar, kolesterol itu dibakar, kemudian menjadi tenaga atau dalam hal ini kita sebut sebagai ATP. ATP singkatannya adalah adenosid trifosfat, merupakan molekul pembawa energi yang ada di sel tubuh manusia. Jika ini kemudian berlangsung dengan baik pemirsa, dengan penggunaan teknologi laser tadi, maka kadar gula, kandungan gula, dan kemudian kadar kolesterol di dalam darah akan terkendali. Tidak hanya itu, seseorang yang bisa menghasilkan ATP dalam tubuhnya dalam jumlah yang cukup menjadi bertenaga. Jadi Mbak Maria kalau gunakan secara rutin nanti menjadi gulanya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, dan kemudian juga lebih bertenaga. Jadi dalam menjalankan aktivitasnya memiliki tenaga yang cukup. Oleh karena itulah pemirsa, gunakanlah teknologi laser ini secara rutin dengan dikombinasikan gaya hidup sehat lainnya. Nah, untuk pasien diabetes, kolesterol tinggi, ataupun hipertensi, maupun yang mengalami kelebihan berat badan, penting dalam mencukupi beberapa kebutuhan antioksidan. Yang pertama adalah antioksidan yang berasal dari alga merah, karena tinggi akan astaxanthin, raja dari segala antioksidan. Lalu yang kedua adalah pine bark atau kulit pohon pinus, yang ketiga bunga marigold, dan juga yang keempat adalah buah-buahan sitrus. Total kita membutuhkan 10 jenis antioksidan plus multivitamin dan juga mineral. Tujuannya apa? Yang pertama, kita ingin meredakan inflamasi. Lalu yang kedua adalah menangkal radikal bebas. Yang ketiga, mencegah terjadinya penuaan dini. Lalu yang keempat adalah membantu untuk mengendalikan gula darah, kolesterol, dan juga tekanan darah Anda lebih baik. Dan yang terakhir adalah bermanfaat untuk mencegah komplikasi. Jadi pemirsa, hari ini kita belajar, kita bisa mengendalikan kondisi kesehatan kita dengan bantuan teknologi. Ini dia pemirsa, ini adalah teknologi laser itu. Dokter laser atau Equilaser dari Gogomon. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, manfaatnya banyak sekali. Penggunaan dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, apalagi Mbak Maria divonis diabetes hari ini. Kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Komplikasi ini yang berbahaya pemirsa, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Nah, tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya konsumsi 2 tablet Evolab AS10 sehari sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap.
Dr. Laser dan juga Evolef Asisten menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu pemirsa, ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan Dr. Laser dan konsumsi Evolef Asisten sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kita hari ini unik pemirsa. Mbak Maria tidak bisa berhenti makan. Ini bisa dipicu oleh emosinya maupun hobinya juga. Bersama suami mereka sangat gemar makan. Dan ini juga berlaku mungkin untuk Anda di rumah. Pemirsa, mari kita lanjut bincang-bincang kita ya. Nah, Mbak Maria tadi saya sebutkan sangat suka makan. Apa yang menjadi penyebab Mbak Maria tidak bisa berhenti melawan godaan dari makanan? Yang tidak bisa berhenti karena makanan-makanannya itu kayaknya enak, lezat kayak gitu sih. Jadi mindset saya pokoknya saya kenyang gitu. Pokoknya kenyang. Ya. Tidak peduli itu kira-kira berbahaya untuk kesehatan. Ya. Di keluarga besar-besar juga atau bagaimana? Saya doang sih yang gede. Oh begitu. Selalu diingatkan oleh kakak-kakak saya. Diingatkan seperti apa? Ayo turunin berat badan supaya kamu bisa punya keturunan gitu kan, karena sudah 3 tahun menikah sampai saat ini belum dikasih keturunan gitu. Dan dokter juga selalu setiap kalau kontrol pasti dokter juga nyaranin untuk turunin berat badan kayak gitu. Langsung saja pemirsa, kita punya solusi untuk Anda. Ini dia tambahan informasi. Tahukah Anda piring makan model T untuk pasien obesitas? Silakan Mbak Rita. Iya, nah piring makan model T itu seperti ini pemirsa. Satu piring makan itu kita bagi menjadi 2 bagian, ya, dibagi secara horizontal. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Pada bagian atas ini kita isi sepenuhnya dengan sayur. Jadi setengah bagian dari piring makan kita isi dengan sayur-sayuran. Boleh sayurnya tipe A, B, itu bisa kita pilih dengan berbagai macam warna sayur itu sendiri. Tetapi kemudian 2/3 bagian bawah, ya, yang di sebelah kiri kita isi dengan lauk pauk. Jadi pada bagian bawah kan kita bagi menjadi 2/3 dan 1/3. Nah, yang 2/3-nya kita isi dengan lauk pauk. Karena pemirsa, lauk pauk itu yang berupa ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, daging ayam itu bisa memberi rasa kenyang lebih cepat dan lebih lama. Makanya dia diberikan besar dan dia juga bisa menjaga massa otot kita sebagai mesin penggerak atau mesin pembakar energi dalam tubuh kita. Dan kemudian yang ketiga, 1/3 bagian di sebelah bawah diisi dengan karbohidrat atau makanan pokok. Nah, makanan pokok nggak melulu nasi ya, tapi bisa nasi kombinasi kentang dan lain sebagainya. Nah, dengan prinsip ini dipahami, maka apapun nanti pilihan makannya Mbak Maria, lakukanlah sesuai dengan ini. Kita kembali lagi ya, karena pada dasarnya darah dan pembuluh darah ini kualitasnya harus dijaga dengan baik. Darah dan pembuluh darahlah yang bersifat sebagai vital untuk tubuh kita karena darah akan membawa zat gizi ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu perlu dipahami jangan sampai terjadi pengentalan darah. Permasalahannya adalah pada orang dengan berat badan berlebih, kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi, ini seringkali mengakibatkan sebuah keadaan di mana aliran darah berjalan secara tidak normal. Bisa dilihat ya, ketika darah ini berjalan tidak baik, maka dia cenderung menempel satu dengan yang lainnya membentuk satu gumpalan darah. Gumpalan darah atau trombus ini dapat menyumbat pada pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Penggunaan teknologi laser nantinya dapat membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Manfaatnya adalah yang pertama, mencegah terjadinya komplikasi seperti serangan jantung, stroke maupun gagal ginjal. Lalu yang kedua, proses ini juga dibutuhkan untuk orang yang memang sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah agar membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, perlu dipahami ketika aliran darah lancar, otomatis kesehatan tubuh kita meningkat. Iya, nah pemirsa, di dalam teknologi laser itu ada ekstensi yang kita gunakan di intranasal atau di hidung. Jadi Mbak Maria ada ekstensinya. Nah, penggunaan di intranasal ya. Jadi kalau kita melihat bahwa teknologi laser itu nanti akan digunakan di tangan
kiri, dialirkan sinar lasernya, dan kemudian nanti ke jantung, serta kemudian juga kalau kita gunakan di intranasal itu langsung terhubung ke pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di sekitar rongga hidung kita yang tersambung semuanya ke otak. Nah ini kalau kita gunakan secara rutin maka akan membuat kesehatan pada pembuluh darah sekitarnya. Nah sekitar hidung dan sekitar otak ya. Jadi kalau pembuluh darah di otak itu menjadi sehat dan kemudian sirkulasi darah bisa mengalir dengan lancar, maka otak pun bisa mengintrusikan atau mengeluarkan atau memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk kerja tubuh kita dengan baik. Tidak hanya itu, dia bisa kemudian mencegah terjadinya serangan stroke ya, karena risiko kalau tensi tinggi, kemudian diabetes ya Mbak Maria, itu risikonya tinggi banget untuk stroke ya. Nah dengan penggunaan teknologi laser itu bisa mencegah serangan stroke ataupun serangan stroke berulang, dan juga kemudian meningkatkan fungsi kognitif, dan juga kemudian mencegah demensia, dan kemudian membuat produksi hormon yang dihasilkan oleh otak menjadi baik. Nah, pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama dengan Mbak Maria, ada kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau tensian tinggi, atau asam urat tinggi, atau berat badan berlebih, perlu dipahami bahwa di dalam tubuhnya ini mengalami peningkatan produksi radikal bebas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang kadarnya normal. Kita harus dukung dengan antioksidan untuk membantu menangkal produksi radikal bebas yang berlebih yang terjadi dalam tubuh pasien tersebut. Nah, antioksidan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kembali lagi ya, alga merah. Kenapa? Karena alga merah ini tinggi akan astaxanthin. Astaxanthin merupakan antioksidan yang kuat, powerful, raja dari segala antioksidan. Lalu yang kedua adalah pine bark atau kulit pohon pinus. Yang ketiga bunga marigold. Yang keempat adalah buah-buahan sitrus. Total kita membutuhkan 10 jenis antioksidan. Bermanfaat untuk yang pertama, melawan paparan radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya penuaan dini. Yang ketiga, menurunkan proses peradangan sehingga tubuh dalam merespon hormon insulin dapat bekerja dengan lebih baik dan nantinya kadar gula darah akan lebih terkendali. Lalu yang keempat adalah menjaga kesehatan pembuluh darah. Lalu yang terakhir adalah untuk membantu mencegah terjadinya komplikasi. Jadi teknologi laser bersama dengan antioksidan adalah satu kesatuan sebagai solusi sehat dari luar dan juga sehat dari dalam. Bisa loh kita sehat luar dan dalam. Teknologi laser, konsumsi suplementasi antioksidan juga. Nah, bagi Anda pemirsa yang pengen lihat nih, masyarakat Indonesia yang punya masalah yang sama dengan Mbak Maria, tapi mereka melakukan hal yang benar. Mereka kesehatannya meningkat nih setelah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat. Keluhan saya, vertigo, terus migrain, itu yang setiap hari datang itu berkali-kali gitu. Terus sama hipertensi. Terima kasih untuk alat ini. Dengan saya menggunakan alat ini saya menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, bisa terjun kemana-mana itu sehat tanpa ada keluhan. Saya punya ini punya itu gitu. Jadi sehat alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Oke, kalau gitu saya harus tanya Mbak Maria. Supaya tambah semangat dan punya komitmen, siap nggak menggunakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan? Siap. Yes, itu dia semangatnya, luar biasa. Langsung saja gunakan dokter laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Karena ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya banyak sekali. Dari bisa penggunaan dokter laser ini bantu kendalikan diabetes. Apalagi Mbak Maria juga punya diabetes hari ini. Hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi berbahaya pemirsa. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Caranya, di garis pergelangan tangan kiri, 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah, konsumsilah 2 tablet Evolife ASN per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, mineral secara lengkap.
Dr. Laser dan juga Evolve ASN menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, Dr. Laser maupun Equalizer hanya tersedia melalui, catat pemirsa, call center, nomornya muncul di layar Anda saat ini, ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya mari kunjungi showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan menggunakan Dr. Laser dan konsumsi Evolve ASN sekarang juga. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.